pada tanggal 8 September 1934, sebuah kapal raksasa terdampar dan hangus di pantai New Jersey. Kapal itu sangat rusak sehingga tidak mungkin mengidentifikasinya. Beberapa jam kemudian, penduduk setempat mulai memancing tubuh manusia yang tercabik-cabik keluar dari air. Saat mayat-mayat itu diperiksa dengan seksama, ternyata mereka adalah penumpang terakhir kapal paling canggih pada masanya, Morro Castle. Ternyata tenggelamnya Titanic bukanlah bencana maritim yang paling menakutkan, bahkan bukan yang terbesar. Jadi, siapa yang bertanggung jawab menjadikan ini sebagai salah satu bangkai kapal terburuk dalam sejarah? Pengembang Morro Castle telah melakukan terobosan nyata. Panjangnya 155 meter yang seperti setengah Menara Eiffel. Dan meskipun bukan kapal terbesar di awal abad ke-20, Morro Castle cukup ringkas untuk mencapai kecepatan yang mengagumkan hingga 37 km per jam. Kapal ini dapat melakukan perjalanan dari New York ke Havana hanya dalam 2 hari, rekor mutlak untuk era itu. Namun selain itu, liner dilengkapi dengan teknologi mutakhir. Di sana ada sebuah kompas gyro dipasang di atas kapal yang memungkinkan kru mengetahui arah pergerakan mereka dengan tepat. Tidak seperti kompas biasa, ini berfungsi tanpa kesalahan yang biasanya terjadi karena medan magnet yang tidak stabil. Ada juga peralatan dengan suara gema yang mampu secara akurat menentukan kedalaman di bawah Morro Castle. Itu adalah salah satu kapal pertama yang mendapatkannya. Tetapi bahkan keuntungan ini tidak membantu menghindari tragedi yang mengerikan. Atau bisakah mereka yang menyebabkannya? Pada tanggal 5 September 1934, Morro Castle berlabuh untuk pelayaran terakhirnya. 500 orang Amerika kembali dari Havana sangat bahagia karena mereka dapat menghindari hukum larangan dan secara legal meminum alkohol di atas kapal selama depresi hebat. Namun baru 1,5 hari dalam perjalanan, ada yang tidak beres. Kapten Robert Wilmot tiba-tiba mengeluh sakit perut. Tujuan akhir New York sudah sangat dekat pada saat itu, sehingga kru memutuskan tidak memutar kapal untuk membawa Wilmot ke rumah sakit terdekat. Lantas pada malam hari, kapten ditemukan tewas di kabinnya. Beberapa anggota kru langsung curiga karena Wilmot tidak pernah mengalami masalah kesehatan sebelumnya. Mungkinkah seseorang membuatnya jatuh sakit dan mati? Bagaimanapun tidak ada waktu untuk bermain detektif dan perintah kapal diteruskan ke William Worms, Chief Officer. Namun masih ada masalah. Sebelumnya dia tidak pernah melihat peralatan yang ada di Morro Castle. Dan sementara petugas berusaha untuk segera menjadi ahli teknologi, ancaman baru dengan cepat mendekati liner. Penjaga itu melihat badai yang akan datang. Worms berusaha memperlambat kapal seperti yang diwajibkan oleh peraturan keselamatan, tetapi dia gagal. Morro Castle berlari ke ombak yang mengamuk dengan kecepatan penuh. Mungkin ketidakmampuan Worms untuk mengoperasikan perangkat pintar baru adalah penyebab utama dari kecelakaan kapal yang mengerikan itu. Dan yang mengejutkan, telah terjadi bencana yang sangat mirip 80 tahun sebelumnya. Pada tanggal 27 September 1854, sebuah kapal uap bernama Arctic tenggelam di perairan sedingin es di Samudra Atlantik Utara. Itu terjadi hanya karena krunya terlalu percaya diri. Pembuat kapal telah mencapai tujuannya, membangun kapal tercepat yang pernah ada, dan sebelum peristiwa fatal itu, Arctic memang telah memenuhi ambisi mereka. Mesin uap baru cukup sensasional saat itu menggerakkan roda dayung di kedua sisi kapal untuk mendorongnya melewati air. Itu membuat Arctic melaju hingga 23 km per jam yang pada gilirannya memungkinkannya menempuh jarak antara Inggris dan Amerika Serikat hanya dalam 9,5 hari, bukan beberapa minggu standarnya. Tapi pembuatnya tidak hanya memperhatikan sisi teknis, mereka menjadikan kapal uap tempat yang benar-benar mewah dan menyenangkan. Itu sebabnya kapal mendapatkan begitu banyak popularitas. Pada tanggal 13 September 1854, kapal itu menyambut 400 penumpang, dan hanya 1/10 dari mereka yang beruntung bisa kembali ke tanah kering. Rute kapal melewati Grand Banks, wilayah Samudra Atlantik di lepas pantai Kanada, tempat air hangat arus teluk bertemu dengan udara dingin dari utara. Itu sebabnya kawasan ini selalu diselimuti kabut tebal. Biasanya para pelaut sangat berhati-hati saat melewati bagian rute ini.
semua pelaut selain awak Arktik. Kapten James Luce bahkan tidak memerintahkan untuk mengurangi kecepatan. Dia hanya menyuruh para pengintai untuk tetap waspada. Ini saran yang masuk akal karena segera mereka benar-benar melihat siluet kapal lain yang diselimuti kabut. Mereka segera memberitahu tim, tetapi sudah terlambat. Bergerak dengan kecepatan tinggi, Arktik bertabrakan dengan Vesta, kapal uap lain yang mengangkut nelayan Prancis. Meski penuh dengan inovasi, Arktik masih terbuat dari kayu, sedangkan kapal Prancis yang canggih terbuat dari baja. Busur besi Vesta menghantam lambung kayu Arktik seperti pendobrak, tetapi bahkan ini tidak membingungkan kru yang acuh tak acuh dan tidak merusak rasa superioritas mereka. Selain itu, tepat setelah tabrakan, busur baja Vesta yang mematikan itu jatuh, dan karena Arktik jauh lebih besar dari lawannya dan memiliki banyak kompartemen interior, tim meyakinkan penumpang bahwa kapal tidak akan tenggelam. Namun pada akhirnya justru sebaliknya yang terjadi. Kapal uap Prancis kecil itu bisa tetap bertahan, sementara Arktik mulai tenggelam dengan cepat. Masalahnya kompartemen interiornya juga terbuat dari kayu dan kerusakannya sangat parah, sehingga papanya tidak bisa menahan air laut yang mengalir ke dalamnya. Segera menjadi bukti bahwa kapal uap itu akan hancur. Arktik hanya membawa 6 skoci yang dapat memuat tidak lebih dari 180 orang, kurang dari setengah dari semua pelaut dan penumpang di dalamnya. Namun tim gagal menyelamatkan bahkan jumlah pelancong ini. Diluncurkan secara serampangan, perahu hampir tidak terisi dan umumnya diambil alih seluruhnya oleh awak laki-laki karena tidak seperti penumpang, mereka tahu kemana harus lari karena panik. Sementara para pria melakukan yang terbaik untuk mendapatkan tempat di salah satu perahu, seluruh wanita dan anak-anak tenggelam dalam air yang beku di kapal pesiar itu. Hanya 61 orang yang beruntung selamat dari kecelakaan kapal, dan hanya kapten yang tetap bersama penumpang sampai akhir, berdiri di atas sebuah kotak kayu besar. Dia mencoba mengendalikan tim yang panik saat air laut mengalir ke kapal. Mungkin itu sebabnya takdir mengasihani dia. Setelah kapal terbalik, Luce berhasil berpegangan pada kotak kayu itu dan muncul ke permukaan. Arus langsung membawanya jauh dari lokasi dan kapten menghabiskan 2 hari yang panjang di lautan dingin sampai sebuah kapal yang lewat menyelamatkannya. Putranya, Willie Luce yang berusia 11 tahun, tetap tinggal di kutub utara dan meninggal bersama penumpang lain yang tersisa di kapal. 80 tahun kemudian, teknologi canggih juga mengecewakan Chief Officer Worms. Tetapi meskipun ketidakmampuannya membuat frustrasi, Morro Castle masih memiliki kesempatan untuk tetap bertahan. Dan itu mungkin akan berhasil jika kru tidak menghadapi masalah lain. Sekitar pukul 3 pagi ketika kapten yang baru diangkat sedang melawan badai, para pengunjung di dalam ruang merokok kelas 1 memperhatikan bahwa asap di beberapa titik menjadi sangat tebal. Ternyata api telah berkobar di atas Morro Castle dan asap menyelimuti kapal dengan kecepatan yang luar biasa. Semua karena pembuat kapal telah mengutamakan kemewahan dan kenyamanan di atas segalanya, termasuk keselamatan penumpang. Interior liner penuh dengan furniture berlapis dan geladaknya dilapisi cat berbahan dasar minyak yang mudah terbakar, sumber energi yang sempurna untuk monster api. Tim pelaut yang tidak berpengalaman tidak tahu bagaimana menghentikan api sebesar itu, sama seperti kru Donna Paz, sebuah kapal yang tenggelam pada tanggal 20 Desember 1987. Tragedi itu terjadi di lepas pantai Filipina pada setengah 11 malam. Sebagian besar penumpang sudah tertidur saat itu, jadi kapten mengira dia bisa duduk dan bersantai juga. Dia meninggalkan pekerjaannya, bersantai di kabinnya, membuka sebotol bir, dan mulai menonton acara kesukaannya. Sementara itu, Vector, sebuah kapal tanker minyak dengan cepat berlayar menuju Donna Pass. Vector membawa lebih dari 1.000 ton bensin dan produk minyak bumi lainnya, dan bahkan tidak ada yang memperhatikannya mendekat. Tak lama setelah itu, kedua kapal bertabrakan. Benturan itu begitu kuat sehingga mengakibatkan ledakan yang membuat geladak Donna Pass terbakar dalam beberapa saat. Api mencapai pusat komando feri dalam waktu singkat, yang menyebabkan pemadaman listrik total. Penumpang yang ketakutan meraba-raba mencari jaket pelampung. Tak satu pun dari mereka berhasil karena tidak ada jaket pelampung di atas kapal. Orang-orang melompat dari kapal yang terbakar ke dalam air dan langsung terluka karena lautan di sekitar mereka telah berubah menjadi genangan minyak yang membara.
Hampir tidak ada kesempatan untuk tetap hidup dalam kondisi seperti itu. Tetapi bahkan beberapa jiwa yang beruntung pun dibiarkan sendiri tanpa bantuan apapun, karena dinas pesisir baru mengetahui tentang bencana tersebut sehari kemudian. Dari hampir 4.400 penumpang, secara ajaib hanya 26 orang yang selamat. Kapten kapal meninggal. Dia tidak pernah meninggalkan kabinnya. Beberapa waktu kemudian, National Geographic menjuluki peristiwa ini Titanic Asia. Jika kita membandingkan jumlah korban, kapal karam Dona Paz diklaim hampir 3 kali lebih banyak nyawa daripada tragedi laut paling terkenal dalam sejarah. Namun jika alasan dibaliknya cukup jelas, tabrakan dengan kapal tanker yang mengangkut bahan yang sangat mudah terbakar, masih belum diketahui apa sebenarnya penyebab kebakaran Moro Castle. Dan bahkan ketika itu terjadi, Chief Officer Worms memiliki peluang tipis untuk menyelamatkan kapal. Saat kebakaran terjadi, Moro Castle hanya berjarak 40 menit dari pelabuhan New Jersey. Jika Worms memimpin liner di sana, dia mungkin akan menyelamatkan nyawa semua orang itu. Namun sebaliknya, dia memutuskan untuk tidak mengubah arah dan terus bergerak menuju New York City. Rute ini lebih panjang, dan terlebih lagi, kapal harus berlayar melawan angin badai yang hanya memudahkan penyebaran api. Tetapi bagaimana jika Worms tidak memutar liner karena dia tidak bisa? Seperti awak Wilhelm Gustloff, kapal pengangkut yang tenggelam 15 tahun kemudian. Pada tanggal 30 Januari 1945, 10.000 pengungsi menaiki kapal yang membawa mereka pergi ke laut lepas. Ini terjadi sebelum akhir Perang Dunia Kedua. Kekuatan sekutu dengan cepat maju ke Nazi Jerman. Warga sipil Jerman yang hidup dalam perjalanan tidak punya pilihan lain selain menyelamatkan diri. Pemerintah memutuskan untuk mengevakuasi mereka, dan salah satu pengungsi pertama dalam daftar adalah orang Jerman yang tinggal di Prusia Timur yang kemudian dibagi antara Polandia dan Uni Soviet. Evakuasi massal ini diberi nama sandi Operasi Hannibal. Reich menugaskan kapal pesiar raksasa untuk menyelesaikan tugas tersebut, dan meskipun pemerintah berusaha untuk mencegah kepanikan, orang-orang yang ketakutan siap menyelinap naik dengan cara apapun. Penjualan tiket secara resmi untuk perjalanan itu tidak banyak membantu karena orang-orang mencoba masuk ke dalam bahkan melalui lubang intip. Akibatnya, kapal berkapasitas 2.000 orang berangkat dengan membawa penumpang 5 kali lebih banyak dari itu. Orang-orang menempati seluruh permukaan yang memungkinkan dan hampir benar-benar tertumpuk satu sama lain. Tapi itu bukan satu-satunya tantangan yang menunggu Wilhelm Gustloff. Di tengah malam, para kru secara tidak sengaja mengaktifkan seluruh lampu navigasi sekaligus. Tentu saja ini segera diperbaiki, tetapi bahkan beberapa detik bersinar dalam kegelapan adalah kesalahan yang tidak dapat diubah. Kapal terdeteksi oleh kapal selam Soviet S-13. Kapten Alexander Marinesko memberikan perintah instan untuk melepaskan tembakan. 3 torpedo diluncurkan ke arah Wilhelm Gustloff. Tak lama kemudian, semua orang di kapal mendengar ledakan. Membalikkan kapal dan kembali ke pantai bukanlah pilihan karena kerusakan lambung terlalu serius dan kapal Jerman kelebihan muatan. Itu sebabnya perlahan-lahan mulai tenggelam. Bagian yang paling menyedihkan adalah sebenarnya ada cukup skoci dan jaket pelampung untuk menyelamatkan seluruh penumpang jika ada 2.000 orang seperti yang direncanakan semula dan bukan 5 kali lipat. Malam itu kapal menjadi arena permainan kelaparan di kehidupan nyata. Horst Voigt, salah satu orang yang selamat yang baru berusia 9 tahun pada saat tenggelam, melihat kerumunan orang gila saling menginjak-injak sampai mati, berulang kali membunuh bahkan anak kecil sedang tumbuh. Penumpang yang berhasil keluar hidup-hidup harus menghadapi ancaman kematian lainnya. Air dingin yang tak tertahankan. Secara manusiawi tidak mungkin bertahan 10 menit di Laut Baltik pada musim dingin tanpa mengalami radang dingin. Orang-orang putus asa dan memilih untuk tetap tinggal di kapal yang tenggelam. Ketika semua skoci terisi penuh, masih ada sekitar 4.500 orang yang tersisa di dalamnya. Ketika salah satu perwira Jerman menyadari tidak ada jalan keluar, dia mengangkat senjatanya di depan seluruh penumpang lainnya dan menembak istri dan kedua putranya. Kemudian dia menekan laras ke kepalanya sendiri.
tidak ada peluru yang tersisa. Memeluk tubuh anggota keluarganya yang terbunuh, petugas itu menarik mereka semua dari geladak yang tertutup salju langsung ke air yang beku. Ini hanyalah salah satu dari banyak kisah memilukan yang terjadi pada Wilhelm Gustloff pada malam Januari itu. Hanya 1/10 penumpang yang selamat, sekitar 1.000 orang. Ketika sebuah kapal penyelamat tiba di lokasi, kapal itu bahkan tidak bisa mendekati puing-puing kapal karena seluruh mayat mengambang di sekitar air. Investigasi pasca bencana mengungkapkan bahwa ada juga setidaknya 200 penumpang gelap di Morro Castle dalam pelayaran itu. Mereka tidak mampu membeli tiket harga semestinya, tetapi mampu sedikit menyuap dan naik ke kapal berkat anggota kru. Penumpang ilegal itu adalah alasan utama Morro Castle tidak bisa ditambatkan ke pantai terdekat. Tapi sebenarnya mungkin ada lebih banyak dari mereka. Menurut laporan resmi, 137 penumpang dan awak tewas dalam bencana tersebut. Namun, kecuali penumpang gelap biasa, orang Amerika yang menyuap di atas kapal, ada juga ratusan anak Kuba bersembunyi di penjara. Saat itu, krisis ekonomi di Havana telah mencapai tingkat bencana, dan orang tua yang putus asa siap melakukan apapun untuk menyelamatkan anak-anak mereka. Mereka memohon kepada awak kapal Amerika untuk membawa putra dan putri mereka ke Amerika Serikat. Sepertinya anak-anak itu adalah korban pertama yang tewas di kapal Morro Castle sejak mereka dikunci di kompartemen paling bawah. Kematian kapten yang tiba-tiba, badai, kebakaran, pelaut yang tidak berpengalaman yang bertanggung jawab, dan ratusan penumpang acak membawa Morro Castle ke titik di mana ia tidak memiliki peluang untuk tetap bertahan. Tapi apakah itu hanya rangkaian kebetulan? Ini adalah Josh Rogers, kepala operator radio Morro Castle. Tidak diketahui mengapa dia tidak mengirimkan panggilan darurat segera setelah kebakaran terjadi dan menunggu 40 menit untuk melakukannya. Penundaan ini adalah detail terakhir yang menentukan nasib kapal tersebut. Selain itu, Rogers adalah orang terakhir yang melihat Kapten Robert Wilmot hidup. Mungkinkah dia telah diracuni bukan oleh sesuatu yang busuk yang dia makan, tetapi oleh zat yang dimasukkan Rogers ke dalam makanannya? Selama depresi hebat, pria ini dihukum atas hampir semua kemungkinan kejahatan, mulai dari pembakaran dan ancaman teror hingga percobaan pembunuhan. Yang lebih menarik adalah Rogers tidak menjadi bagian dari kru secara kebetulan. Meskipun latar belakangnya tidak jelas, ia ditunjuk sebagai kepala operator radio kapal oleh pemerintah. Rogers berhasil keluar dari sana bersama dengan beberapa orang yang selamat, dan dia bahkan tidak dipanggil untuk diinterogasi sesudahnya. Seolah-olah pemerintah benar-benar sengaja menempatkan orang gila seperti itu. Pelaut lainnya yang selamat juga turun dengan mudahnya. Mereka ditahan untuk diinterogasi dan kemudian dibebaskan segera. Dan jika Anda memeriksa foto yang menunjukkan mereka hari itu juga, Anda akan melihat mereka tersenyum. Kenapa? Sepertinya mereka ditawari tawaran bagus dan disuruh tutup mulut alih-alih dihukum karena kelalaian. Dan apa rahasia besar yang mereka sembunyikan? Investigasi membuktikan bahwa penumpang ilegal adalah kargo yang paling tidak mengejutkan di Morro Castle. Denah dek yang ditemukan setelah tragedi itu mengungkapkan kompartemen untuk transportasi mesiu. Tapi mengapa kapal pesiar membawa barang seperti itu? Soalnya, Presiden Roosevelt yang sedang berkuasa saat itu adalah pendukung setia kudeta militer Kuba. Dan meski Amerika Serikat resmi netral, di balik layar, dia kerap ikut campur dalam berbagai proses politik di Amerika Selatan. Misalnya, Amerika diam-diam memasuk senjata melalui kapal turis yang biasa-biasa saja, dan Morro Castle salah satunya. Hingga saat itu, beberapa artikel yang mengungkap skema presiden sudah muncul di media. Mungkin pemerintah merasa jauh lebih mudah untuk menenggelamkan kapal bersama semua bukti yang memberatkan daripada berurusan dengan skandal internasional nanti. Operator radio Josh Rogers adalah pilihan sempurna untuk membuat rencana yang mengerikan ini berhasil. Setelah kapal karam, Rogers terus menambah catatan kriminalnya. Ketika ditangkap karena pelanggaran lain yang dia lakukan, pria itu pernah dengan santai mengatakan kepada polisi bahwa dia tahu persis di kompartemen mana kebakaran dimulai di Morro Castle. Sesuatu yang bahkan ahli forensik tidak dapat memastikannya.
Untuk saat ini, keterlibatan langsung Rogers dalam bencana Morro Castle belum terbukti. Tapi satu hal yang pasti, bahkan pengaturan yang paling mewah pun selalu bisa menjadi penutup untuk sesuatu yang hebat. Dan jika menurut Anda, bangkai kapal seperti itu telah menjadi masa lalu di dunia progresif modern kita, jangan langsung mengambil kesimpulan. Kapal pesiar luar biasa bernama Costa Concordia ini tenggelam belum lama ini. Di 2012, 33 orang tewas dalam bencana itu dan sedikitnya 65 orang terluka. 6 tahun kemudian di 2018, feri penumpang Excellent menabrak dermaga kargo di pelabuhan Barcelona. Hal ini menyebabkan api yang terus berkobar berjam-jam hingga layanan khusus akhirnya memadamkannya. Dan hanya setahun kemudian, kecelakaan yang sangat mirip terjadi di pelabuhan Venesia. Hanya saja kali ini itu bukan vessel biasa. Itu adalah liner multideck besar yang kehilangan kendali dan menabrak dermaga. Sekarang beritahu saya, apakah Anda akan berpikir dua kali sebelum memesan tiket kapal laut?